1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara OLIT, obrolan literasi. Oke. Bersama narasumber kita, Bapak Syarifuddin Yunus, selaku pendiri TBM Lentera Pustaka. Siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Semoga sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Semoga para pendengar juga sehat selalu. Sekarang kita mau ngobrol ini, Pak. Cara memilah dan memilih berita untuk kita konsumsi. Ya. Biar kita tuh nggak cuma ikut-ikutan. Orang ngomongin A, kita A. Orang ngomongin B, kita ikutkan B. Padahal belum tentu itu berdampak buat kita, Pak. Ya. Tolong, Pak, dibagikan, Pak, tips dan trik cara memilah dan memilih berita, Pak. Nah, ini penting di era sekarang, di era digital, di era revolusi industri. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat, sebagai warga berusaha memilah dan memilih berita. Prinsip sederhananya adalah jangan kita terlibat dalam sebuah berita, dalam sebuah informasi yang kita tidak mengetahui faktanya secara langsung dan juga kita tidak punya datanya secara konkret. Berarti berita itu, informasi itu blur alias abu-abu, sehingga cara kitanya menyikapinya adalah jangan sampai terjebak. Karena kalau terjebak, fakta tidak ada, data tidak mendukung, konsekuensi yang terjadi apa? Itulah yang disebut hari ini hoax, berita bohong yang akhirnya disebarin lewat media sosial. Jadi literasi ini menjadi penting terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana, manfaatnya apa. Oleh karena itu, hari ini kita penting semuanya untuk bisa memilah, memilih informasi itu atau berita itu. Nah, Pak, kalau kita salah memilah dan memilih, Pak, itu ada dampak negatif positifnya sih, Pak? Jelas. Ya. Dampak konkretnya saja, informasi atau berita yang kita sebarluaskan itu adalah menjadi sebuah kebohongan. Itulah yang disebut dengan hoax. Nah, apa sih dampak besar dari hoax? Budaya masyarakat, kultur masyarakatnya itu rusak. Negatif berarti. Negatif. Karena apa? Karena kita jadi percaya terhadap berita dan informasi yang tidak sepenuhnya benar. Maka apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan cross check terhadap semua berita. Ilham ngomong sama saya, Pak, hari ini di Bogor hujan. Maka saya belum bisa memastikan karena secara fisik kita tidak tahu. Saya harus kontak kawan saya di Bogor, apakah betul pada saat ini di Bogor terjadi hujan. Kalau saya dikatakan oleh kawan saya yang tinggal di Bogor iya, maka ucapan Ilham yang mengatakan Bogor saat ini hujan itu berarti benar adanya. Itu namanya fakta. Ya, yang gitu. Si kawan saya yang memberi informasi itu bisa jadi data buat saya. Jadi dampaknya itu sangat besar. Nah, oleh karena itu kita harus perbaiki nih kemampuan kita dalam memilah dan memilih berita itu. Tidak ada positifnya, Pak, ya, kalau salah memilah berita, ya? Sangat tidak ada positifnya. Maka kita harus hindari, lebih baik kita tidak usah terlibat di dalam pemberitaan manakala kita tidak mendapatkan faktanya, kita tidak tahu datanya. Apalagi pakai nambah-nambahin opini, pendapat. Ya, seolah-olah orang lain salah, kita benar. Itu juga tidak fair, tidak bagus. Gitu. Nah, untuk solusinya bagaimana, Pak? Solusinya sederhana. Pertama, ya, pahami prinsip di dalam komunikasi, ya, termasuk informasi, termasuk berita. Hanya ada 3. 1, tidak ada berita dan informasi yang tidak memiliki sumber. Pasti ada sumbernya kalau dilacak, ya. Makanya sekarang siapapun orang yang main medsos, siapa yang nyebarin pertama itu dapat dianggap sebagai sumber pertama. Maka kalau itu berkaitan dengan perbuatan pidana, maka dia akan dicari oleh Pak Polisi tuh. Ya, jadi sumbernya perhatikan, valid atau tidak valid, dapat dipercaya atau tidak dipercaya. Itu terhadap berita. Yang kedua, pesannya apa yang disampaikan. Kalau pesannya negatif, buat apa kita sebarluaskan? Kalau pesannya jelek, buat apa kita bawa-bawa kejelekan itu seantero Nusantara? Sudahlah. Tidak ada orang hidup yang tidak sempurna.
selalu ada masalah, selalu ada kekurangan, termasuk bangsa ini kira-kira, kan gitu. Oleh karena itu, kalau ada kejelekan, jangan bicarain kejelekannya. Mari kita berkontribusi bagaimana kita mencarikan solusinya, upaya untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, caranya adalah tidak ada berita dan informasi yang tidak punya tujuan. Ya, kita begini misalnya, tujuannya untuk apa? Meningkatkan literasi masyarakat di dalam hal memilah dan memilih berita. Semua ada tujuan, maka setiap berita pasti punya tujuan. Sekarang kita tinggal pilih tujuannya itu baik atau enggak. Ya, kalau ngomongin negara jelek melulu, ya, bangsa rusak melulu, tujuannya itu ya apaan? Kalau memang kita udah tahu ada kekurangan, mari kita memberi kontribusi supaya negara ini bisa lebih baik, bangsa ini bisa menjadi lebih baik, masyarakatnya bisa lebih beradab, ya. Di Taman Bacaan Lentera Pustaka ada anak ini terancam putus sekolah. Saya bukan marahin orang tuanya kalau dia terancam putus sekolah. Yang saya lakukan adalah membuka taman bacaan supaya anak-anak itu bisa membaca buku, lalu mindsetnya berubah sehingga animonya dia untuk sekolah terus lanjut sampai minimal SMA itu bisa ada di dalam diri mereka. Jadi 3 ini sumbernya, paling tidak pesannya bermanfaat atau tidak, tujuannya baik atau tidak. Inilah cara memilah kita informasi maupun berita yang ada. Yang kedua, ingat semua berita dan informasi harus berbasis 2 saja. 1 harus ada faktanya, dapat dibuktikan. 2 didukung oleh data. Oke, jangan opini. Ya, hindari opini. Ya, kita ngomong berdasarkan fakta dan data saja. Susah kalau ngomong opini. Ntar saya nggak suka sama Ilham, saya jelekin Ilham. Ntar saya suka sama Ilham, saya bagusin Ilham. Itu kan sudah ada unsur opininya. Lebih baik lempar datanya, lempar faktanya, silakan publik yang menilai. Berarti harus objektif ya Pak ya? Objektif, betul sekali. Gitu kira-kira. Luar biasa. Itulah teman-teman podcast Lentera Pustaka. Beberapa tips cara memilah dan memilih berita untuk kita konsumsi. Ya, cukup sekian podcast kali ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Baca bukan main. Baca bukan main.